Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Syahputra dari Universitas Syah Kuala, yang dimana saya sini akan menganalisis tentang yaitu kebijakan legalisasi miras. Dan apa itu miras? Sebenarnya peraturan tentang minuman beralkohol di Indonesia telah diatur pada tahun 2004 lalu dengan peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 20 tentang pengadilan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman alkohol. Dan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Pengadaan minuman beralkohol golongan A, B, dan C berasal dari produksi dalam negeri dan impor. Pengadaan dari impor dilakukan perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai ITB-MB dari Menteri. Perusahaan memiliki ITMB sebagaimana yang diwajibkan memiliki SIUP MB. Dan banyaknya pro dan kontra. Pada bulan lalu kebijakan ini telah diambil pencabutannya oleh Presiden Joko Widodo setelah mempertimbangkan masukan sejumlah organisasi muslim dan usul Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kala itu umat Islam lebih kepada peduli bahwa kitab sucinya melarang minuman keras, yang dimana kita Islam tidak dibolehkan meminum minuman keras. Sementara itu, Gubernur NTT menyayangkan potensi peningkatan ekonomi besar yang luput akibat pencabutan lampiran Perpres itu, tapi mengatakan daerahnya akan tetap mengembangkan miras lokal sesuai peraturan daerah. Lampiran Perpres itu sebelumnya mengatur pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras di Bali, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua. Provinsi-provinsi itu kecuali Papua menyambut aturan itu karena industri minuman keras lokal yang sudah berkembang di daerah masing-masing. Bali misalnya terkenal sebagai penghasil arak Bali. 3 provinsi yang telah mengajukan permohonan ke BKPM terkait investasi tersebut. Di sisi lainnya, pemerintah Provinsi Papua menolak investasi miras karena bertolak belakang dengan peraturan setempat soal pelarangan miras. Namun demikian, Presiden kita Jokowi memutuskan untuk mencabut lampiran Perpres itu pada bulan 2 tanggal 2 bulan 3, setelah sebelumnya mengatakan pertemuan
pertemuan dengan Wapres Ma'ruf Amin yang mengusulkan pencabutan itu. Tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan atau yang bisa kita singkat dengan KSP, Ali Mokhtar Ngabalin lebih lanjut menjelaskan sedianya aturan itu dikeluarkan sebagai payung nasional untuk mengatur mengawasi produksi di industri minuman keras lokal. Dan yang kita ketahui bahwa hubungannya filsafat dengan kebijakan mirasnya ilegal itu sangat banyak. Dan dimana yang kita ketahui bahwa filsafat itu sendiri adalah kajian masalah mendasarkan dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras. Metode yang digunakan dalam filsafat antara lain mengajukan pernyataan, diskusi kritikal, dialektik, dan presentasi sistematik. Dan di mana kebijakan miras ini ada kaitannya dengan filsafat, yang dimana bisa kita lihat dari rasionalismenya. Rasionalisme itu sendiri adalah filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, analisis yang mendasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman. Rasionalisme menentang paham empirisme, karena kaum rasionalisme berpendapat bahwa ada kebenaran yang secara langsung dapat dipahami. Dengan kata lain, orang yang menganut paham rasionalisme ini menegaskan bahwa beberapa prinsip rasional yang ada dalam logika, matematika, etika, dan metafisika pada dasarnya benar. Hubungannya dengan kebijakan miras legal ini yaitu di mana banyaknya pro dan kontra yang terjadi ketika pembuatan kebijakan legalnya miras, yang dimana pembuktian bahwa miras itu wajib dilegalkan tidak ada, karena masyarakat menegaskan bahwa beberapa prinsip yang ada dalam logika manusia banyak yang menyarankan bahwa miras itu sendiri adalah minuman alkohol yang dimana bisa merusak manusia, dan kebijakan itu sendiri tidak ada kebenarannya karena tidak memakai logika yang efisien, di mana kebijakan itu sendiri dibuat dengan mempertimbangkan suatu pihak, yang dimana menimbangkan pariwisata yang masuk ke dalam negeri untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Padahal dari segi positifnya bahwa miras itu sendiri bisa membawa negatif bagi masyarakat kita sendiri, yang dimana akan merusak kehidupan yang ada di Indonesia sendiri. Mungkin bagi di daerah lain seperti Sulawesi Utara, NTT, mereka sangatlah mempertimbangkan miras yang dimana mereka menyediakan atau membuat miras yang tadi saya jelaskan,
karena bisa membawa investasi bagi daerah-daerah tersebut. Dan menurut Papua itu sendiri adalah tidak ada pembuktian bahwa miras itu bisa dikonsumsi untuk semua. Dan mungkin Papua itu sendiri sudah menganalisis tentang pemasukan miras ke Papua, yang dimana yang akan mempengaruhi setiap masyarakat yang ada di Papua itu sendiri, karena efek dari miras itu sendiri sangat berbahaya, yang dimana telah dikatakan tadi bahwa kita sebagai muslim sudah diharamkan untuk minum miras itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.